Kamis misalnya. Ya, sehingga dia melanjutkan tidak makan dan tidak minum dengan niat berpuasa, namun tidak boleh puasa wajib. Dan adapun tidak sahur, maka tidaklah membuat maksudnya puasa batal, namun sengaja tidak sahur tidak baik. Sengaja tidak sahur tidak baik. Karena di dalam sahur ada barakah. Tasahharu, kata Nabi SAW, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Sayang kita kalau tidak santap makanan yang penuh dengan berkah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innallaha malaikatahu yusalluna al mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang santap sahur. Berarti ketika sahur Allah berselawat kepada kita. Dan kemudian para malaikat berselawat kepada kita. Sayang kalau kita tidak bersantap sahur. Maka jangan tinggalkan sahur dengan sengaja. Sekiranya tidak ada nafsu misalnya, ingin makan, lakukan sesuatu. Semisal Anda suka jus, lakukan jus. Ambil buah-buahan di jus kemudian diminum. Ya. Wallahu a'lam. Intinya adalah jangan sengaja tinggalkan santap sahur. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Masih berkaitan dengan sahur tadi Ustaz. Nah, sekarang ini di kita ada yang namanya imsakiyah itu Ustaz. nah. Apakah ada hadisnya terkait imsakiyah itu Ustaz atau berhenti di saat azan berkumandang? Apabila kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita pelajari, kita pasti akan menemukan kisah antara Rasul kita dan Umar bin Khattab. Kisah antara Rasul kita dan Umar bin Khattab, hadisnya sahih. Di mana ketika sedang bersantap sahur bersama Rasul kita tercinta Muhammad SAW, Umar radhiyallahu taala anhu ingin minum, dan dia telah mengambil bejana gelas itu. Dan bejana gelas itu telah diangkat tentu menuju mulut. Ketika mengangkat, terdengar suara azan berkumandang. Ketika itu Umar bertanya kepada Rasul kita, "A'ashrabuhu amma da'afan?" Apakah saya masih boleh minum atau tidak ya Rasulullah? Kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan suara azan dan bejana air sudah di tangannya, jangan kembalikan lagi ke bawah sampai dia ambil hajatnya dari gelas itu. Artinya sampai dia minum dulu, jangan kembalikan lagi ke bawah. Sudah diangkat, terdengar azan, minum saja. Minum sampai dia ambil hajatnya, walaupun habis air yang di gelas itu. Bisa jadi gelasnya adalah lebih besar, mug misalnya. Besar, punya kapasitas yang lebih besar daripada gelas-gelas biasa. Minum sampai habis, letakkan. Kata Nabi, jangan letakkan sampai minum. Dan itu azan sudah berkumandang loh. Dengan hadis ini jelas bahwasanya tidak ada kewajiban untuk menahan diri dari makan dan minum sebelum azan berkumandang. Kalau ada orang yang kemudian 10 menit sebelum azan dia sudah selesai dan tidak diyakini sebagai syariat, nggak ada masalah. Akan tetapi kalau seandainya dia berkeyakinan harus berhenti 10 menit dulu sebelum azan, ketika sirine sudah menyala, azan belum berkumandang, berarti sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, ini tidak benar sama sekali. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas penjelasannya, semoga kita semua dapat mengerti dengan penjelasan Ustaz. No. Baik Ustaz, kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana Ibu? Ibu Lasti dari Kuningan. Ya, silakan Ibu Lasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya belum lancar membaca Al-Quran, tapi saya sekarang belajar tahsin, masih belajar makhluk hurufnya. Terus, ya, Ustaz, saya setiap hari, setiap malam itu membaca Al-Qurannya melalui murotal yang saya dengarkan dari speaker, tapi saya menyimak sambil melihat Al-Quran. Terus itu gimana Ustaz? Boleh nggak? Terus saya kalau sholat di dalam sujud memperbanyak baca yang doa Robbij alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu gimana? Di salat wajib sama salat sunnah boleh nggak Pak Ustaz? No. Terima kasih Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Boleh saya bertanya? Ya. Usianya berapa Bu?
saya 50 tahun, Ustaz. Udah cukup, barakallah. Iya, iya, tapi saya memang dari kecilnya saya membantu orang tua bekerja. Nah, Saya sekolah cuma sampai 5 SD, belajar ngaji kurang. Jadi sekarang saya ingin berusaha belajar, lalu menyimak Ustadz dari televisi. Saya mohon penjelasannya. Ilmu saya masih sangat jauh berkurang. Saya masih bodoh, Pak Ustadz. sama Bu. Mohon penjelasannya. Ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah boleh mendengarkan murattal lalu kemudian menyimak dalam Al-Quran? Boleh dan sangat boleh sekali. Ada halangannya. Dan orang yang mendengarkan Al-Quran dapat pahala seperti orang yang membaca Al-Quran, yaitu 1 huruf 10 pahala. 10 ini apa kita tidak tahu, ya. Yang jelas pahala akhirat besar. Kalau ataupun dikatakan 10 besar. Ditambah kalau kita menyimak 1 juz berapa huruf. Membaca Al-Quran lebih mudah daripada menghitung jumlah huruf yang ada dalam Al-Quran. Kita membaca 1 juz, waktunya lebih simpel daripada kita menghitung 1 huruf. Huruf-huruf 1 juz dalam Al-Quran. Maka pahalanya dapat. Namun kalau dalam tahap belajar, yang lebih baik adalah mengikuti. Bukan sekedar mendengarkan. Apatah lagi kalau sudah ada guru, itu yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena ketika kita mengikuti, menurut kita sudah pas. Belum tentu menurut guru kita yang mahir sudah pas bacaannya. Karena seorang guru yang mahir, ya, dia tahu kekurangan kita, menyebutkan makhraj, kesalahannya di sini, kurang tarqiq, ya, kurang tafkhim, kurang mad, terlalu banyak madnya, dan seterusnya. Kesalahan-kesalahan seperti itu, ya, ini biasanya kita dapatkan dari bimbingan langsung seorang guru. Maka ana berharap ketika belajar makharijul huruf, ibu yang di Kuningan ketika belajar makharijul huruf, jangan sampai belajar makharijul hurufnya tanpa bimbingan seorang guru. Guru yang sudah pandai membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang benar. Tidak mesti harus guru yang kemudian punya titel agama yang kuat, yang banyak. Enggak perlu. Ya, walaupun tanpa titel, walaupun seorang guru yang juga tidak tamat SD, tapi dia mahir membaca Al-Quran. Ya, dan dia rekomendasi oleh orang lain yang juga mengatakan dia mahir membaca Al-Quran. Sudah cukup, insyaAllah ta'ala. Toh yang guru itulah yang lebih baik daripada kita mengajarkan ilmu yang ada padanya, walau tidak ada, walau dia tidak bertitel dan semacamnya, dan ilmu itu tidak ada pada kita. Wallahu ta'ala alam. Ini pertanyaan jawaban dari pertanyaan pertama. Adapun yang kedua, tentang membaca doa tadi, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a dan seterusnya, boleh, nggak ada masalah. Akan tetapi saran saya cuma satu, jangan rutinkan. Setiap sholat baca itu, setiap sujud baca itu, jangan. Sekali-kali pindah kepada doa yang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan begitu seterusnya. Baca doa akhir daripada surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan seterusnya dan seterusnya. Dan setelah hafal satu doa dan lancar, jangan rela dengan doa satu dan lancar itu saja. Baca doa yang lain. Hafalkan doa yang lain sehingga menjadi 2 lancar. Lanjutkan menjadi 3 yang lancar. Lanjutkan menjadi 20 yang lancar. Lanjutkan menjadi 50 yang lancar. Dan untuk melancarkannya, ajarkan kepada orang lain. Ajarkan kepada orang lain. Mengajarkan ilmu, membuat ilmu itu semakin lancar di dalam tubuh kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Oke, kita akan mengangkat telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana, Pak? Dengan Yusri, Sulawesi Selatan. Yudris di Sulawesi Selatan. Yusri ya? Ya. Ya, silakan Pak Yusri. Ini Ustaz, ini saya punya kakek. Nah. Ini selalu kerja, padahal dia kan sudah, bagaimana menetapkannya agar dia selalu mengajar dunia. Harusnya kan dia ibadah. Selalu apa Bapak Yusri?
ini kakak selalu kerja sawah, bahkan dia menambahkan tanahnya, beli sawah lagi. Dan bagaimana ya cara menasehatinya agar dia tidak terlalu terlalu banyak bekerja, ya kan dia banyak karena dia tua. Baik, mudah-mudahan bisa kita tangkap dengan baik. Ya. Barakallahu fiik Pak Yusri. Jazakallah khair Sulawesi. Waalaikumsalam. Nah, dan seperti yang kita tangkap, punya kakek yang rajin bekerja dan bekerja, kemudian membeli lagi sawah, itu yang kita tangkap ya. Bagaimana cara menasehatinya? Sudah tua tentu lebih banyak harusnya ibadah. Tidak ada kemampuan kita selain berbicara. Kemampuan kita selain berbicara. Namun berbicara dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, dan kemudian bisa kita kawal misalnya, dan jangan suruh beliau berhenti total, karena itu juga tidak baik bagi beliau. Orang yang sudah biasa di sawah, lalu kita disuruh berhenti total, pengalaman kita langsung sakit. Terjadi perubahan drastis dalam pola hidupnya di saat tua. Yang kita memiliki sahabat, memiliki teman yang orang tuanya pekerja keras, namun karena kasihan anak-anaknya, anaknya sepakat untuk menghentikan mendadak seketika, dan tak lama setelah berhenti mendadak seketika itu orang tuanya sakit dan lama sakitnya. Wallahu a'lam, ya, perlahan-perlahan diarahkan. Mungkin ketika ke sawah dikawal pagi, biasanya pulang jam 4, minta pulang zuhur, ya, sehingga terjadi adaptasi keadaan. Naam, disuruh beramal saleh. Akan tetapi kebiasaan hidup itu sulit untuk merubahnya. Kakek sudah terbiasa hidup dengan pola yang seperti itu. Dan untuk merubahnya di usia yang tua itu bukan pekerjaan mudah. Kita saja yang muda, merubah kebiasaan kita sulit. Apalagi kakek kita yang sudah umurnya sudah hampir 2 kali lipat umur kita. Maka seperti yang anak katakan tadi, amalnya kakek tidak salah, yaitu bekerja di sawah, membeli lagi sawah, tidak pada dasarnya tidak dosa. Namun kita ingin yang lebih afdol untuk beliau, karena kita peduli beliau. Diinfakkan, diwakafkan sebahagian daripada tanah yang beliau miliki, sawah yang beliau miliki, agar bermanfaat untuk akhirat beliau, karena semua harta akan beliau tinggalkan. Namun caranya adalah dengan perlahan, angsur perlahan. Jangan drastis, wallahu ta'ala alam, nasihat ana. Kemudian ketika berbicara kepada beliau, berbicaralah sebagai akhlak seorang cucu. Seorang cucu tentu tidak menganggap kakeknya adalah muridnya. Seorang cucu tentu tidak berbicara kepada kakeknya bagaikan seorang tutor yang berbicara kepada audiens. Tidak, tentu tidak seperti itu. Akhlak lembut, budi pekerti, penuh sanjungan, penuh sesuatu yang mendoakan, penuh dengan kata lemah lembut. Iring kakek ke sawah, kemudian ajak pulang lebih awal waktu, perlahan selama sebulan seperti itu, iringi lagi ke sawah, kurangi lagi, dan ketika sampai di rumah jangan biarkan dia hampa tanpa kegiatan agama. Kawal dia ketika baca Al-Quran dan semacamnya. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawab. Syukran Ustaz, jazakallahu atas jawabannya Ustaz. Baik, kita terima telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa dan di mana, Pak? Dari Pak Wanjani di Waikanan. Pak Wanjani di mana, Pak? Di Waikanan, Lampung. Baik, Pak, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dapat interaksi langsung dengan Pak Ustaz. Amin. Ada hal yang saya mau tanyakan Pak Ustaz. Tafadhal, Pak. Yaitu tentang masalah waktu sholat suruh. Waktu sholat suruh. Nah, Ya, di keterangan yang pernah yang sampai kepada saya, waktu sholat suruh itu yaitu sama dengan waktu duha, awal duha. nah, Tapi kalau seandainya matahari kebetulan tidak terbit, katakanlah mendung ataupun hujan,
diperkirakan itu jam berapa untuk waktu Indonesia bagian Barat? Baik. Terima kasih, Mas. Baik, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pengalaman kita, dan ini mungkin bisa di bagian barat, bisa di bagian timur, bisa di bagian tengah waktu Indonesia, itu pengalaman kita 1,5 jam dari waktu azan. 1,5 jam dari waktu azan. Itulah waktu syuruk. Ya, lebihkan sekitar 10 menit, 15 menit. Setelah itu silahkan sholat. Dan manakala kita lanjutkan ibadah, walaupun kita lanjutkan setengah jam setelahnya, walaupun 45 menit setelahnya, kita masih dalam keadaan ibadah, lanjutkan saja. Di akhirnya tutup dengan sholat syuruk juga boleh. Artinya apa? Artinya tidak mesti harus di jam itu, harus sholat dulu. Apabila sholat setelahnya tidak sah, karena waktunya tidak waktunya gitu. Bukan begitu juga. Karena lafaz hadisnya adalah barang siapa yang duduk berzikir, lalu sholat. Berarti terserah. Namun ada waktu mulai, namun tidak ada waktu akhir. Ketika kita duduk kajian, kemudian kajiannya berakhir jam 7:30 pagi, silakan kita sholat syuruk, karena kita lagi ibadah sampai 7:30 pagi atau jam 7 pagi misalnya. Padahal sudah berlalu setengah jam lebih daripada waktu syuruk misalnya. Wallahu ta'ala alam, itu silahkan lanjutkan dan sholat walaupun jam 7, walaupun 7:30, intinya kita dalam keadaan beribadah. Setelah sholat subuh berjamaah kita dalam keadaan beribadah sampai kita melaksanakan sholat syuruk. Namun awalnya jelas. Wallahu ta'ala alam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah orang yang sudah berzina dan bertaubat akan tetapi mendapat hukuman di dunia dan akhirat? Dan apakah rumah yang pernah dipakai berzina akan mempengaruhi penghuni di dalamnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz dari hamba Allah di Sukabumi. Taubat menghapus apa yang ada sebelumnya. Dan termasuk efek daripada perbuatan maksiat itu insyaallah ta'ala. Maka biiznillahi azza wa jal, keberadaan rumah dan semacamnya mudah-mudahan tidak ada memberikan efek negatif selain daripada mengingatkan kita akan dosa dan maksiat itu. Adapun kalau sifatnya adalah apakah di dalamnya nanti ada petaka yang datang, ada kesialan, itu tidak ada dalam agama kita. Tidak ada dalam agama kita pemahaman kesialan ini dan kesialan itu dan semacamnya. Paling ya efek yang kita lihat bahwa kita teringat maksiat itu. Paling itu. Dan boleh jadi ketika kita ingat maksiat itu, syaitan kemudian menghadirkan kepada kita indahnya maksiat itu. Supaya kita ingin dibalikkannya lagi ke jalan yang salah. Ya. Dan itu harus kita lawan. Harus kita lawan. Kalau seandainya kita tidak bisa melawannya dengan cara melupakannya karena memang disitulah kita berbuat maksiat. Mungkin maksiat itu berkali-kali kita lakukan di tempat yang sama. Maka wallahu ta'ala alam, lebih baik berpindah rumah, ya, sewakan rumah ini, kemudian kontrak rumah yang lainnya, untuk menjaga hati kita, untuk tidak digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Ini nasihat ana. Tapi kalau seandainya taubatnya adalah taubatan nasuha, taubatnya adalah taubat yang memenuhi kriteria taubat nasuha, maka semua dosa yang ada, semua kesalahan yang ada, baik dosa yang ditanyakan dan dosa yang tidak ditanyakan juga, maka akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Nah, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali dari pesan WhatsApp Ustaz. nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Zahra di Konawe Selatan, Sulawesi. Barakallahu fiik. Bila mana dengan membaca Al-Quran selama 2 jam lalu mendapatkan gangguan, merasa sakit di badan ataupun panas di badan, langkah apa yang mesti dilakukan? Apakah minta diruqyah atau lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Minta diruqyah tidak dianjurkan. Walau dia tidak haram. Walau dia tidak haram, tapi tidak dianjurkan. Bukan sifat yang terpuji meminta ruqyah. Walau dia tidak haram. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang panas, lanjutkan terus, tahan panas itu. Ambil air putih, kemudian bacakan Al-Quran pada air putih itu, Al-Fatihah, ayat kursi,
Dan ayat-ayat lainnya minum. Bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada bak mandi, dan kemudian mandi pakai air yang sudah diruqyah itu. Lebih sempurna apabila di tempat antum ada daun bidara, daun sidir, ambil 7 lembar, kemudian ulek dan masukkan ke dalam bak mandi, lalu dibacakan Al-Quran, mandi. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti itu, lambat laun jin itu melemah dan tidak menguasai tubuh, atau dia merasa panas di badan yang selalu dekat dengan Al-Quran, selalu diminumkan air ruqyah, selalu dimandikan air ruqyah pakai daun bidara, maka mudah-mudahan dia meninggalkan tubuh kita. Namun manakala ada saudara kita yang ada di sekitar itu dan tahu kendala saudaranya, bantu dengan ruqyah. Bantu dengan ruqyah. Dan yang pasien yang merasa ada sakit, usahakan jangan minta diruqyah. Karena itu sifat yang kurang terpuji dalam agama kita, walau tidak diharamkan secara syariat. Ya, bertahanlah. Bertahanlah. Bacakan air minum antum dan selalu minum pakai air ruqyah, air yang sudah diruqyah. Dan yang meruqyah itu adalah kita. Ya. Meruqyah adalah kita. Dan usahakan setiap mandi pakai air yang sudah diruqyah. Dan yang terpenting, dekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran. Walaupun dengan hafalan-hafalan yang tidak seberapa yang kita miliki, yang mungkin hanya 1/4 juz, setengah juz, ulangi terus sambil berjalan, sambil nyetir, ulangi terus. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pesan WhatsApp yang sudah masuk Ustaz terkait dengan fidyah puasa Ustaz. nah. Berapa rupiahkah fidyah puasa dan apakah bisa diganti dengan sembako? Bagaimana ketentuannya? Apakah fidyah boleh dibayar di luar bulan Ramadan begitu Ustaz? Nah, pertanyaan antum terbalik. Bahkan fidyah itu adalah makanan pokok. Makanan pokok. Fidyah itu adalah makanan pokok dan dia adalah beras. Karena makanan pokok kita adalah beras yang akan dimasak menjadi nasi, maka itulah fidyah. Karena Allah di dalam Al-Quran mengatakan fafidyatun ta'amu miskin. Fafidyatun ta'amu miskin. Maka bayarkan fidyah memberi makan orang miskin. Coba lihat, memberi makan orang miskin, bukan memberi duit orang miskin. Jadi di dalam Al-Quran tegas bahwa fidyah itu makanan. Ditambah pengamalan di zaman Rasul SAW tidak ada dikeluarkan dalam bentuk dirham dan dinar. Berarti memang dia adalah makanan. Maka pertanyaan antum terbalik sebenarnya. Ya, sebenarnya makanan pokok itulah yang fidyah. Tapi hanya di makanan pokok, tidak mengarah kepada sembako yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan jangan dikeluarkan dalam bentuk duit, dalam bentuk uang. Ya, karena di dalam Al-Quran tidak ada bahasannya, di dalam hadis pun tidak ada bahasannya. Dalam hadis pun tidak ada bahasannya. Paling di dalam khilaf fikih kita temukan. Namun lebih baik berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, jelas keselamatannya dibanding hanya berpegang teguh kepada pendapat khilaf fiqhiyah di antara pendapat-pendapat ulama mazhab. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi keluarkan dalam bentuk makanan pokok, yaitu setengah zakat fitri, lebih kurang 1,5 kilo beras untuk 1 hari yang berbuka puasa, ya, dan kita bayar fidyah. Berikan kepada fakir miskin saja. Ya, ta'amu miskin, ta'am fakir miskin, makanan untuk fakir miskin. Berarti hanya untuk fakir miskin saja. Dan di dalam hadis Nabi mengatakan, di pengamalannya adalah zaman Nabi adalah kepada fakir miskin juga. Kemudian saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang membayar pakai uang, maka wallahu ta'ala alam kita katakan yang ada di dalam konsekuensi hadis dalam Al-Quran adalah makanan. Kalau kemudian juga bisa dibayarkan dalam bentuk 1 kali makan. Kalau tidak 1,5 kilogram beras, kalau tidak 1 kali makan. Untuk orang fakir miskin, tetap orang fakir miskin 1 kali makan. Tentu nasinya tidak sampai 1 kilogram, 1,5 kilogram beras tentu. Ya. Namun 1 kali makan lengkap dengan lauk pauknya, lengkap dengan sepotong ayamnya, sepotong dagingnya, sayur mauyurnya dan semacamnya. Intinya lumrah makannya 1 kali makan seorang yang akan makan. Atau diundang orang miskin ke rumah, makan di rumah kita 1 kali makan. Ketika yang diundang 30 orang berarti sudah untuk 30 hari.
Ketika yang diundang 15 orang berarti 2 kali pengundangan. Wallahu ta'ala. Nah, Syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Sepertinya sudah tersambung dengan penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Baik Pak, silakan dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang zakat fitri. Jadi di daerah saya ini kan hampir semua ya, jadi takaran zakat fitri itu mengeluarkannya jadi 2,5 kilo Ustadz. Jadi apakah itu sah zakatnya atau bagaimana Ustadz? Baik. Ya, syukron barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, 2,5 kilo banyak sekali ditanyakan. Apakah sudah cukup atau belum? Karena dalam sebagian fatwa 3 kilo. Dan itu yang membuat kaum muslimin ragu 2,5 kilo. Wallahu alam, saya sampai saat ini memegang pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau menyampaikan bahasan ini dengan mengatakan, kami pernah menakar, beliau dan murid-muridnya, menakar sa'un nabawi, satu sa'nya yang sesuai dengan takaran sa' nabawi, dengan al-burrul jayyid, dengan gandum yang bagus. Dan gandum adalah zakat di zaman Nabi yang sangat mirip dengan beras kita sekarang. Sangat mirip. Itu yang paling mirip dengan beras. Fawajadnahu kilawaini wa arba'ina jiraman. Kami menemukan satu bur, satu sa' yang digunakan pakai takaran bur, pakai takaran gandum. Kami menemukan satu sa' nabawi, kata beliau, itu kami menemukan satu sa' nabawi, kata beliau, itu 2 kilo 40 gram. 2 kilo 40 gram. Bukan 2 kilo 400 gram ya. 40 gram. Belum sampai 100 gram. Kata beliau seperti itu. Maka wallahu alam, melalui bukti amaliyah beliau, ya, saya memandang bahwa 2,5 kilo itu sudah cukup untuk pembayaran zakatul fitr. Wallahu ta'ala a'la wa alam bis-shawab. Syukran Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita akan membacakan pesan yang masuk ke WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik. Bagaimana menyikapi tetangga yang sering memutar musik? Padahal kita puasa perlu mendengar yang baik-baik. Dan apakah puasa kita sah karena mendengarkan musik? Jazakallahu khair Ustaz. Mendengar dengan mendengarkan dua hal yang berbeda. Yang satunya mendengar, yang satunya mendengarkan. Yang dilarang dalam agama kita adalah mendengarkan, bukan mendengar. Kalau mendengar itu identik dengan terdengar. Ya. Sinonimnya adalah terdengar. Artinya kita tidak ingin, tapi terdengar. Jadi bedakan antara mendengar atau terdengar dengan mendengarkan. Kalau hanya terdengar, maka kita tidak berdosa. Terdengar, tidak berdosa. Walaupun sebagian ulama ketika terdengar suara seruling, mereka tutup telinga seperti ini, supaya tidak terdengar suara itu. Begitu waraknya mereka, padahal tidak dosa. Terdengar suara teruling, tak berdosa. Tapi karena waraknya para ahli ilmu, mereka menutup telinga mereka, supaya suara itu tidak sampai kepada alat yang telah Allah amanahkan untuk kita gunakan untuk beribadah. Iya. Begitulah para ahli ilmu. Nah, jadi seperti itu. Adapun maksiat yang terjadi, maka hadis Nabi SAW mengatakan bahwa barang siapa yang melihat maksiat, maka apabila dia mampu untuk merubah dengan kekuasaannya, biyadihi, dengan tangannya, maka rubah dengan tangan. Dan tangan di sini maksudnya adalah kekuasaan. Misalnya terdengar di kamar anak kita, kita adalah orang tua dan kita adalah penguasa atau kepala keluarga, maka di bawah wilayah kekuasaan kita, kita bisa rubah dengan tangan. Kita didatangi, kita matikan, kita nasihati anak untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Kalau tidak mampu, tidak di bawah kekuasaan kita, termasuk tetangga, bukan di bawah kekuasaan kita.
rumah-rumah dia, tabnya dia, dan kemudian dia yang melakukannya, maka bukan di bawah kekuasaan kita, ya, dengan tanda kutip kekuasaan yang tadi kita katakan, ya, kita bukan penguasa di daerah itu. Maka caranya adalah kata Nabi SAW, fabilisani, rubahlah dengan tangan dan rubahlah dengan lisan. Maksud rubah dengan lisan, nasihati orang yang melakukan maksiat itu, termasuk musik itu. Nasihati dia, saudaraku begini. Kalau Anda tidak bisa, maka jangan sampai memperdengarkannya kepada kami. Pakai headset dan semacamnya supaya hanya Anda yang mendengarkan. Kami juga terganggu dengan suara itu dan semacamnya. Namun nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang akhlak yang baik, ya, harus sampaikan nasihat itu. Kemudian kalau itu pun tidak sanggup, maka cukup dengan hati membenci maksiat itu dan meninggalkan maksiat itu dan meninggalkan orang yang sedang berbuat maksiat. Nah, Syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Sepertinya ada telepon yang sudah tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana, Ibu? Jadi Ana dari Bukit Tinggi. Ya, Ibu, silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau mengakikahkan anak-anak yang belum dulu diakikahkan. Seandainya diakikahkan sekarang, saya sediakan misalnya masak kambingnya, terus pakai nasi, pakai juga takjil. Apakah saya mendapatkan pahalanya sekaligus untuk memberi perbukaan untuk saudara-saudara Ustaz? Ya. Nah, itu dia Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dapat. Karena dua ibadah sunat digabungkan niatnya. Dua ibadah sunat yang digabungkan niatnya, insya Allah dapat. Ya, karena menggabungkan dua ibadah sunat boleh secara agama. Menggabungkan dua ibadah sunat dalam menggabungkan dua niat, dua ibadah sunat dalam satu amalan boleh. Ya, karena yang satunya adalah sunat, yaitu sunat muakkad, yaitu yang namanya aqiqah, dan yang kedua adalah sunat juga memberikan perbukaan, memberikan iftar, ya, untuk orang yang berbuka puasa juga disyariatkan dan tidak diwajibkan, maka boleh insyaallah taala. Namun tentu akikahnya tidak seafdal akikah pas tepat waktunya. Tidak seafdal akikah yang tepat waktunya, yaitu pada hari yang ketujuh daripada usia anak. Namun dia tetap adalah akikah. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pesan WhatsApp yang sudah masuk Ustaz. Terkait niat, masih terkait niat Ustaz. Sekarang tidak melafazkan niat sahur, namun melakukan sahur. Apakah ini sudah dihukumi niat? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukron. Wiwik dari Tangerang Ustaz. Nah, iyakumullah. Apa itu niat? Pembahasan ini akan selesai di mana kita tahu secara syariat apa itu niat. Kepada saudaraku yang bertanya, apakah Anda punya niat untuk pergi haji? Pasti Anda menjawab punya. Dan kapan Anda mengatakan sengaja saya berniat untuk pergi haji? Tidak pernah toh? Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa niat itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh hati. Ada orang pergi sholat zuhur ke masjid. Lalu dia katakan, saya berniat setelah pulang sholat, saya mau ke rumah orang tua saya. Mau birrul walidain. Tidak perlu dia ucapkan, sengaja saya berniat untuk pergi ke rumah orang tua saya, birrul walidain, nggak perlu. Kalau ketika seorang ditanya, nanti setelah zuhur mau kemana? Ada niat mau ngerjakan apa? Saya mau beres-beres rumah. Berarti keinginan hati. Nah, semua kita ketika kita diberikan Allah kelapangan rezeki, kita ingin berinfak toh. Ada niat untuk berinfak. Tanpa kita harus mengucapkan sengaja saya ingin berinfak dan semacamnya. Ketika kita ingin memberikan hadiah kepada seseorang dan orang itu tidak terima, apa yang kita katakan? Saya sudah niat loh. Kapan kita melafazkannya? Sengaja saya berniat memberikan hadiah kepada seseorang? Tidak.
Artinya apa? Dalam bahasa kita pun niat itu adalah keinginan hati. Dalam bahasa kita sehari-hari kita pun, wah niat itu adalah keinginan hati. Saya sudah niat untuk memberikan kamu, jangan ditolak. Padahal kita tidak pernah melafaz-lafazkannya. Namun kebiasaan melafazkan niat sebelum sholat, kebiasaan melafazkan niat sebelum berpuasa, itu yang membuat kita kewalahan. Untuk memahami bahwa niat itu harus dilafazkan. Seolah-olah tanpa dilafazkan dia bukanlah niat. Ada orang yang santap sahur enggak? Kita ditanya, kenapa anda santap sahur? Saya mau puasa. Berarti ada niat untuk berpuasa. Walaupun dia tidak santap sahur, tertidur, tadi malam sudah punya niat, besok berpuasa. Hatinya sudah ada niat. Tanpa harus dilafazkan. Dan melafaz-lafazkannya tidak ada dari Nabi kita tercinta. Melafaz-lafazkan niat tidak ada dari Nabi kita tercinta. Oleh karena itu lafaznya karangan manusia. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana lillahi ta'ala fi hadha syahr lillahi ta'ala. Itu tidak pernah ada di hadis Nabi. Siapa yang mengajarkannya kepada kita? Entahlah. Tak tahu. Nawaitu usolli salat adh-dhuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Siapa yang mengajarkannya kepada kita? Tak ada dalam hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena niat baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa kita itu adalah keinginan hati. Bahkan pencuri pun pakai niat. Maksiat dilakukan pakai niat. Dia punya niat membongkar seseorang. Diintainya rumah itu, gambarnya, tangkap dia pergi. Oleh karena itu Nabi mengatakan barang siapa yang berniat untuk melakukan maksiat, tak jadi dia lakukan, maka dapat pahala. Dan tak mungkin dia sengaja saya berniat membongkar rumah subuh ketika dia tidur dan anak-anak, enggak ada. Maka tidak benar bahwa niat itu harus dilafaz-lafazkan. Kepada semua saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat yang sudah kadung melafaz-lafazkan niat sholat, itu yang paling banyak, melafaz-lafazkan niat puasa, menyusul setelahnya, tinggalkanlah melafaz-lafazkan itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Atu'allimuna Allah bidinikum." Ayat ini membantah orang yang melafaz-lafazkan niat. Apakah Allah perlu kalian beritahu apa yang kalian kerjakan dengan pekerjaan kalian, dengan agama kalian? Atu'allimuna Allah bidinikum. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui seluruh yang di langit dan di bumi. Apa yang terbesit di hatimu Allah sudah tahu. Tak perlu diberitahu Allah. Beliau membacakan ayat ini sebagai bantahan terhadap orang yang harus melafaz-lafazkan niat seolah-olah tanpa dilafazkan Allah tidak tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita. Bahkan ketika kita mengatakan adaan lillahi ta'ala, saya lakukan ini sebagai ada pas pada waktunya, dilakukan sebagai ada bukan sebagai qadha, lillahi ta'ala, karena Allah. Karena Allah maksudnya ikhlas. Ketika hati Anda tidak ikhlas, Allah tahu itu tidak ikhlas. Allah tahu itu tidak ikhlas. Dan Anda sering membuat sebuah perumpamaan yang dengannya antum bisa tahu mana niat yang sebenarnya. Apakah yang di lisan atau yang ada di dalam dada. Dan pada kesempatan berbahagia ini Anda ulang lagi. Ya, supaya kita tahu persis yang mana yang niat. Ada seorang anak mantan sekolah pesantren, namun dalam kehidupan sehari-harinya bagaikan tidak pernah sekolah agama, bahkan meninggalkan sholat fardu. Ketika akan menikah, melamar gadis yang dia ingin jadikan istrinya, waktu sholat zuhur datang. Dan mertuanya mengajak sholat ke masjid. Dia malas, namun sungkan sama mertua. Ya, apalagi mertua tahu dia mantan anak pesantren. Kalaulah bukan karena itu, nggak akan sholat dia. Hatinya malas, namun sungkan sama calon mertua. Akhirnya pun dengan rasa sungkan itu dia berangkat ke masjid. Sesampainya di masjid ketika akan takbiratul ihram, dia lafazkan niatnya. Usolli salata zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dia katakan lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah ta'ala. Silakan pemirsa Asil TV menghukumi sendiri. Ini orang ikhlas apa tidak? Anak yang seperti ini ikhlas apa tidak? Dia katakan dalam lafaz niatnya dengan mulut lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Dan keadaannya seperti yang tadi kita buatkan contohnya.
Dia sungkan sama mertuanya. Kalau bukan karena itu nggak sholat dia. Kira-kira yang mana niatnya? Ikhlas atau syirik? Syirik kecil. Silakan hukumi sendiri. Agar kita tahu yang mana yang niat. Maka yang benar adalah dia tidak ikhlas. Walaupun lisannya mengatakan lillah, karena Allah. Ikhlas karena Allah. Maka tidak ada. Maka yang niatnya adalah apa yang ada di dalam hatinya. Bukan apa yang dia ucapkan dengan lisannya. Allahu ta'ala alam. Jadi tidak perlu dilafazkan nawaitu sauma ghadin, tidak perlu dilafazkan usolli salatal zuhri, usolli salatal subhi, dan semua itu tidak datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi setelah kita tahu apa itu niat. Apa itu niat? Keinginan hati, azmul qalbi, tekad yang sudah ada di dalam hati itu dia niat. Allahu ta'ala alam. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas pemaparannya Ustaz. Kita angkat kembali telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan di mana Bapak? Dari Iwan di Sumatera Barat. Dari Iwan ya, Bapak Ya. Iwan ya. Silakan Bapak Iwan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana mau tanya apa tanda-tanda amalan atau ibadah kita diterima oleh Allah. Habis itu Ana juga mau tanya, boleh dua ya? Karena kami ini tidak bekerja, kebetulan itu masih bekerja, dan kami adalah yang terlilit utang kini. Jadi kebetulan kami mendapatkan ada kemungkinan akan mendapatkan zakat dari saudara. Apakah boleh kami menerima zakat itu, zakat mal ya, apakah tidak? Mungkin itu pertanyaannya. Sedangkan kondisi ekonomi sekarang tidak bekerja dengan gaji tidak terlalu besar, sekitar 3 juta per bulan. Cukup sekian Ustaz. Jazakumullah khairan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa tadi? Yang pertama? Yang pertama kita juga tidak menerimanya dengan jelas Ustaz ya. Soal apa tadi? Kita menerima soal yang kedua Ustaz. Baik. Masalah pekerjaan dan Baik. zakat mal Ustaz ya. Baik. Saya secara pribadi lupa tadi pertanyaan pertama. Seputar apa? Antum bisa dengar seputar apa? Sayang sekali Ustaz, Tidak suara penelponnya tidak Baik. terdengar sama sekali. Barakallahu fiik. Bisa ditanyakan kembali by WhatsApp mungkin ya, dikirim segera supaya kita bisa membacakan langsung setelah kita menjawab pertanyaan yang kedua. Adapun pertanyaan yang kedua, tinggal dilihat apakah kita tergolong orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Karena orang yang berhak mendapatkan zakat ada 8 asnaf, ada 8 kategori. Ya, salah satu di antaranya adalah fakir, salah satu di antaranya adalah miskin. Ya, salah satu di antaranya. Apa beda fakir dan miskin? Fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan, yang pekerjaan tetap, serabutan, kadang ada, kadang tidak, kadang dibawa kerja bangunan, kadang dibawa kuli angkut, kadang dibawa orang untuk ngecor, kadang dibawa orang untuk bercocok tanam dan semacamnya. Tak ada pekerjaan tetapnya, sehingga penghasilannya pun tidak memenuhi kebutuhan bulanannya. Ini fakir. Adapun miskin punya penghasilan tetap, mungkin guru, mungkin buruh, cleaning service di sebuah kantor, dan punya penghasilan bulanan, namun tetap tidak memadai untuk kebutuhan real, kebutuhannya dalam kehidupan dari bulan ke bulan. Maka kalau kita termasuk itu, boleh terima zakat. Boleh bagi kita untuk terima zakatul mal. Ya. Dan kita tidak tahu apakah memang saudara kita yang bertanya seperti itu. Boleh jadi ada orang yang 3 juta cukup bagi dia. Pertama, rumah dia tidak kontrak, karena rumah adalah rumah warisan dari orang tuanya.
sudah punya rumah sendiri, atau dia menghuni rumah orang lain yang tidak perlu dibayar, bahkan listriknya orang lain yang membayarkan, atau rumah dinas, atau ini atau itu dan semacamnya, bisa saja rumah gratis, sehingga tidak terlalu membebani biaya yang 3 juta yang didapatkan per bulan, dan 3 juta bisa dikelola dengan baik, anaknya juga baru 2 orang, istrinya masih 1, ya, sehingga 3 juta baginya cukup lapang, ya, tanpa mengeluarkan biaya yang besar, sehingga dia tidak kekurangan dari bulan ke bulan, maka dia tidak berhak untuk terima zakat. Namun kalau memang kurang, anaknya sudah mulai besar, sudah mulai sekolah, biaya sekolahnya pun 500.000 per bulan, 600.000 per bulan, dan anak yang sekolah 2 orang, 3 orang yang biaya yang mirip dengan itu dan semacamnya, atau rumahnya ngontrak, sehingga harus berbayar per bulan, disewa per bulan, tentu 3 juta sangat tidak cukup untuk kebutuhannya, maka berhak untuk terima zakat. Ana tidak mengatakan apapun kepada yang bertanya, namun kisi-kisi ilmiahnya sudah kita sampaikan, tinggal dilihat, tinggal dipantau seperti apa. Kalau seandainya memang tidak memadai, maka berhak untuk terima zakat. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Nah. Kita akan menerima telepon kembali. Sudah ada line telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Rahma dari Sulbar. Ibu Rahma dari Jember ya? Sulbar. Sulawesi Barat ya? Barakallahu fiik. Nah, silakan Ibu. Begini Ustaz. Saya kan terus organisasi itu. Berputus-putus Ibu. Bisa dijelaskan suaranya Ibu? Oh iya, saya punya organisasi. Punya? Terus Punya apa Ibu? Teman-teman saya itu. Mohon maaf Ibu, lebih fokus lagi dengan teleponnya. Di studio kami menangkap tidak begitu baik Ibu. Halo. Ya Ibu. Begini, kan punya organisasi. Terus punya organ Ibu ya? Organisasi baik. Ya. Terus teman-teman saya di dalam itu tidak mau menerima. Apa boleh anak meskipun jalannya terus? Mohon maaf, susah kita tangkap Ibu, mohon maaf. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas usahanya, dan kita juga sudah berusaha untuk bisa mendengar dengan baik. Namun belum terlalu jelas kita tangkap di studio. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Kemudian kita bacakan kembali pesan WhatsApp Ustaz ya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Tangerang. Semoga Allah menjaga dan memberkahi Ustaz, keluarga dan kaum muslimin seluruhnya. Amin. Apakah membawa kain kafan sepanjang 3 meter untuk dibasahi air zam-zam pada saat umroh yang bertujuan untuk mempersiapkan kematian diri sendiri dengan harapan jasadnya terlindung dari api neraka? Apakah itu termasuk kesyirikan? Karena ibu beliau, ini pertanyaan titipan sepertinya Ustaz, melakukan hal seperti itu dan ibu beliau telah meninggal beberapa hari yang lalu. Jika memang benar syirik, apakah ibu beliau diampuni karena ketidaktahuannya? Ini namanya khurafat. Jazakumullah khair, Ustaz. Bukan syirik. Ini namanya khurafat, bukan syirik. Khurafat. Khurafat adalah sebuah keyakinan yang tak berdasar. Sebuah keyakinan yang diyakini namun tidak ada dasarnya dari syariat. Seperti yang tadi. Ya, bahwa kalau kain kafannya kemudian dibasahi air zam-zam dan dibawa tawaf, maka akan terlindung dari azab kubur. Maka kaum muslimin ramai-ramai melakukannya karena mereka ingin terlindung dari azab kubur. Siapa yang tidak ingin terlindung dari azab kubur? Karena konsekuensinya setelah masuk kubur hanya 2, dapat azab atau dapat nikmat. Kalau terlindung dari azab berarti dapat nikmat, dan nikmatnya luar biasa. Alas tidur lebih baik daripada
sebuah merek terkenal di dunia, ya, dan hawa udaranya lebih baik daripada AC merek apapun terkenal di permukaan bumi, ya, lebih baik daripada kondisi hotel bintang 5 atau bintang 7 yang ada di belahan manapun di permukaan bumi. Lebih baik nikmat kubur, alas tidurnya dari surga, kemudian hawa sejuknya dari surga, sejauh mata memandang. Mana ada kamar bintang 7 sekarang sejauh mata memandang, sempit kamarnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sebenarnya keinginan kaum muslim untuk mendapatkan kebaikan, namun disampaikan oleh mereka-mereka tanpa mengerti sebelumnya apakah itu ada dasarnya dari syariat atau tidak, sehingga kadung mengamalkan amalan yang sebenarnya tidak ada nas syar'i menerangkan bahwa yang memakai kain kafan yang sebelum dicuci dengan air zam-zam dan dibawa tawaf maka aman dari azab kubur. Karena keyakinan itu ada dikatakan oleh orang ketika berangkat umroh dan haji, karena ingin mendapatkan nikmat kubur, ingin terhindar daripada azab kubur, maka ibu Anda melakukannya. Insya Allah tidaklah syirik. Itu namanya khurafat, keyakinan tak berdasar. Ini pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, biidznillah azza wajal. Jazakumullah khair atensi antum dan antunna, baik telepon interaktif atau via WhatsApp yang telah dikirimkan, baik yang telah kami bacakan atau yang tidak kami bacakan. Mohon maaf atas yang telah berhasil menghubungi kami namun qaddarallah belum bisa kita tangkap dengan baik. Dan sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan bertanya jawab hal-hal yang berhubungan dengan syariat biiznillah azza wajalla.